Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcastnya selalu menemani Anda hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Kita selalu upload suatu segmen-segmen terbaru ya. Jadi video-video terbaru itu akan diupload 2 hari sekali. Cek saja notifikasi atau cek langsung saja bunyikan loncengnya. Karena 2 hari sekali kita pasti upload hal-hal baru tentang parenting, coaching, motivasi, atau misalnya hal-hal yang sedang viral. Kita selalu bahas dan kita selalu ambil untuk dijadikan apa? Oh ini ya, jadikan bahan diskusi. Dijadikan bahan keilmuan gitu. Dan juga kita selalu hadir di Spotify dan langsung saja dicek di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast ya. Jadi langsung di segmen podcast. Karena di Spotify itu ada beberapa segmen, ada segmen musik, TV, radio atau apa gitu ya. Tapi ada segmen podcast juga yang radio digital gitu ya. Nah, langsung di situ aja dan kata kunci Beyond Education Podcast. Dan kalau misalnya mau baca-baca artikel, ada tuh di link deskripsi gitu. Ada link artikel, ada link untuk bergabung ke grup Beyond Education Podcast. Sudah kita sebar semuanya, silakan diakses saja untuk mendapatkan informasi yang terbaru tentang Beyond Education Podcast. Baik, pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gu? Gimana Pak, semalam seru ya Pak? Debat. Ya ada calon presiden ya. Iya, kita sedang pesta demokrasi. Ya. Pesta demokrasi di mana 2024 Pak ya, Februari ya, kita. Februari, tanggal 14. Jadi ya banyak lah ada baliho-baliho. Panen orang yang bikin baliho ya. Iya bener, sama orang tukang pecel gitu. Buat jadiin baliho, jadiin ini, jadiin apa, saung gitu. Nah. Begini Pak, jadi memang kalau misalnya kita lihat gitu ya, dari sikap-sikap pemimpin kan ada namanya sikap yang monohok gitu Pak ya. Ada sikap tegas, ada sikap yang ya maksudnya dia bisa berretorika. Terus yang paling apa? Yang paling kita soroti itu adalah dari sikap dia itu memegang gitu ya. Memegang seluruh kendali dalam kehidupan. Jadi kayak dia tuh punya sebuah visi misi gitu. Kita lihat kayaknya visi misinya semalam itu disampaikan gitu kan. Nah, jadi bagaimana ya? Kayak seperti misalnya kita nih yang ingin menjadi seseorang yang lebih mandiri lagi gitu. Bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi kayak misalnya jadi orang yang mandiri sehingga kita bisa menjadi pemimpin gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya, kemandirian ini sangat ditonjolkan oleh sebagian besar orang-orang sukses gitu ya. Jadi orang-orang sukses jarang ada yang manja juga. Iya banget. Iya banget, pasti kemandirian ini dia bisa hidup gitu ya, bisa berdiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya gitu. Iya. Berpegang teguh sehingga sampai dia itu bisa sukses. Nah, itu Pak yang kita bahas. Bagaimana kita memiliki sikap itu Pak? Memiliki sikap mandiri ya. Iya, mandiri. Jadi kehidupan itu memang kita yang tanggung jawab gitu. Iya. Orang lain tuh kita memegang penuh ya kendali kehidupan kita ya. Betul itu Pak. Ya jadi gini Gung, kalau kita ingin menjadi manusia yang mandiri, pertama ya kita harus mau keluar dari zona nyaman kita. Oh yes. Nah itu. Dari rumah gitu. Ya, dari lingkungan yang membuat kita nyaman. Iya. Karena apa? Kalau kita tetap diam di tempat yang seperti itu, betul. Sampai kapanpun kita sulit menjadi manusia yang mandiri. Karena semua orang melayani kita. Apalagi kalau kita mengalami hal tersebut sejak kita kecil. Sampai kita dewasa, kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang melayani kita. Jadi sulit kita bisa hidup mandiri. Karena banyak orang, dia terbiasa dengan kehidupan bak seorang raja gitu ya. Nah, ketika dia harus hidup di masyarakat, dia gampang yang namanya mati gaya. Apalagi di sekelilingnya, orang-orang yang dia temui, itu orang-orang yang berbeda. Nah, orang-orang yang tidak mau melayani dirinya. Dan akhirnya, dia menjadi gamang gitu. Menghadapi kenyataan gitu. Loh, kok beda ya? Kenyataan di lapangan tidak seindah waktu saya berada di rumah gitu. Nah, di sinilah masalahnya gitu. Kalau kita dalam cara mendidik anak kita ini, kita terbiasa memanjakan mereka, maka sampai kapanpun
anak-anak kita ini ketika dewasa sulit menjadi orang-orang yang mandiri. Oh, jadi harus Sejak kecil sudah kecil ya. dibiasakan kayak nggak nyaman gitu. Iya, minimal anak kita ini sejak kecil jangan dimanjain. Jangan dimanjakan. Ya, dia belajar untuk mengurus dirinya dia sendiri. Iya, betul. Jangan apa-apa kayak Dilayani. pakai sepatu, dikatin tali sepatunya, terus ya pokoknya inilah dia nggak berhenti dilayani sampai anak ini tumbuh besar gitu. Ya kita sebagai orang tua harus melihat anak kita suatu saat nanti ini akan meninggalkan rumah kita. Ya makanya orang tua harus mempersiapkan anaknya hidup mandiri sejak usia dini. Ya, tetapi ini ya disesuaikan dengan tingkatan umurnya. Betul. Ya bukan masih balita gitu, kita suruh dia keluar rumah, ya kan cari nafkah, bukan kayak begitu gitu. Iya benar-benar. Jadi disesuaikan dengan umurnya. Kita harus sering ingatkan anak kita bahwa ya nak, kamu harus bisa mengurus diri kamu sendiri. Ya, pancing anak kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mandiri. Jadi ketika anak kita ini tumbuh dewasa, dia sudah memiliki sikap percaya diri. Dia tahu gitu. Dia ini harus ngapain di dalam kehidupannya. Tapi kalau orang tuanya ya ingin menjadikan anaknya kayak putra mahkota, ya, segalanya diurus oleh orang tuanya, anaknya nggak boleh mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Jadi orang tuanya selalu menjadi tameng bagi dirinya. Ya mau sampai kapan? Apalagi kalau udah terlanjur dewasa nih, kita baru sadar kok hidup gue begini-begini aja ya. Ya wajar dia nggak pernah melakukan sesuatu yang extraordinary, ya, sesuatu yang di luar kebiasaannya dia. Ya bagaimana dia mau achieve sesuatu yang luar biasa? Jadi melakukan hal yang aman-aman saja. Nah itu, karena kalau kita terbiasa melakukan hal yang aman, ya sampai kita dewasa, kita akan sulit keluar dari zona nyaman. Iya, karena kan di sebuah ketidaknyamanan itu ada sebuah proses pembelajaran. Benar. Kita biasanya membiasakan diri di lingkungan masyarakat. Iya, gitu ya. Oh, kok gini sih, kok gini, dia ada sebuah pembelajaran gitu. Benar. Tapi nggak nyaman, awalnya sih emang nggak nyaman. Iya. Belum lama adaptasi Benar. gitu. Kita akhirnya terbiasa kan. Betul. Ya kayak kayak pengalaman hidup saya waktu saya ini ya, dari kecil sampai saya remaja, ya memang orang tua saya nggak memanjakan saya gitu ya. Jadi saya dibiasakan dari kecil itu udah naik angkutan umum sampai saya remaja. Nah setelah saya kuliah juga sama gitu. Istilahnya ya saya diberikan sesuatu ya sesuai dengan yang saya butuhkan saja. Jadi nggak hal yang berlebih gitu. Betul. Ya beda lagi saya melihat teman-teman saya ada yang dari kecil sampai dia kuliah, hidupnya nyaman banget gitu. Enak banget ngeliat orang itu. Nah itu, akhirnya terbukti waktu kita seumuran saat ini. Pembuktiannya lama banget tuh ya. Iya, tapi pembuktiannya sangat pahit. Sangat pahit, iya benar. Tapi emang nggak kelihatan gitu ya, nggak terasa hari itu juga. Benar. Iya, betul. Sampai saya merasa, waduh, gue beruntung banget ya. Untung dulu gue nggak dimanjain sama orang tua. Iya, benar. Kalau gue dimanjain, gue mau jadi apa sekarang? Nah, ini yang saya lihat ternyata dampaknya itu, waduh, sangat luar biasa gitu. Efek jangka panjang. Iya, efeknya jangka panjang banget gitu. Ya, dia seharusnya kalau menurut saya pribadi ya, karena dia mendapatkan banyak fasilitas, seharusnya saat ini dia harus lebih luar biasa kehidupannya. Iya, logikanya seperti itu Pak ya. Iya. Karena dulunya itu fasilitas lebih lengkap ya. Iya. Semuanya serba ada gitu, seharusnya lebih terpacu gitu kan. Benar. Iya. Tapi kenapa kok jadi lebih mundur? Nah itu, karena kembali lagi masalah mental yang dibentuk. Yang mandiri itu ya. Mental jadi itu. Menjadi orang yang mandiri itu bukan kita berbicara hanya tingkat intelektual.